saya di mata kuliah ya, angkatan 2021. Benar ya, 2021 ya. Sehingga mata kuliah kita ini 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Seharusnya kalau melihat dari silabus dan RPS-nya, mata kuliah kita ini tergolong agak diperbesar, Mbak. Di Zoom lagi, dibesarkan lagi. Itu seharusnya mudah untuk proses perkuliahan dan pengambilan nilai. Untuk teman-teman di engineering atau teman-teman di eksakta, karena mata kuliah kita ini sebenarnya masuk di apa itu istilahnya sosial ya. Nah, ada 4 mata kuliah yang mirip-mirip nantinya yang akan kalian temui selama di TI. Yang pertama pengantar ekonomi, kemudian nanti ada analisis biaya, kemudian ada ekonomi teknik, dan pilihan manajemen keuangan. Jadi 4 mata kuliah yang apa itu mohon maaf ya di telepon ini ya, di Japri dulu mungkin lagi kelas dan sebagainya. Mungkin ya mohon maaf untuk ibunya tadi ya. Jadi sampai mana tadi ya? Ada 4 mata kuliah yang mirip-mirip untuk topik bahasannya, tapi tidak sampai overlap karena sudah dibagi di dalam sub bahasan masing-masing. Jadi apa sih yang kita pelajari di PI itu? Kurang lebih nanti dasar konsep ekonomi mikro makro, kemudian permintaan penawaran, kemudian pasar, dan CPMK-nya adalah faktor-faktor ekonomi, kultural sosial ekonomi, serta interaksi antar pelaku. Ada sub CPMK-nya ada 4. Next langsung ke bahasan, ada 14 bahasan atau materi. Nanti Pak Indra nanti akan dampingi di materi 1 sampai materi ke-7. Dasar-dasar atau konsep metode ilmu ekonomi yang sekarang ini kita bahas nanti setelah silabus secara sekilas, kemudian sampai ke-7. Nanti ke depan seperti ini ya, saya nanti sudah saya masukkan ke VLM, tapi enroll-nya belum saya share ke kalian semua ya. Nunggu nanti malam ya, nanti malam kalau saya ini coba nanti saya share kalau nggak lupa. Gabung sama VLM-nya kelas kita, kemudian silakan download materi dari beberapa sumber ya. Saya ada 1 di situ yang saya gunakan, nanti kamu bisa mempelajari. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti rencananya dalam 1 kelompok akan saya bagi, kemudian masing-masing menyampaikan materi itu dari kelompok itu ya. Jadi sifat mata kuliah saya nanti adalah presentasi dari mahasiswa, kemudian kita diskusi. Presentasi dari mahasiswa, kemudian kita diskusi. Begitu ya kira-kira ya, nanti rencana perkuliahan kita seperti itu. Nah, jadi disiapkan kelompoknya, dibagi menjadi berapa kelompok tadi? Berarti menjadi 6 kelompok. Kalau 30, 6 banyak ya. Jadi nanti berarti gini, dijadikan mungkin 12 kelompok lah. Jadikan 12 kelompok. Jadi nanti 1 materi ada 2 kelompok, 1 membahas masalah apa itu teori, konsep teorinya, satunya nanti membahas full tentang contoh soal. Enak ya, gitu ya. Nanti diundi aja, siapa yang contoh soal, siapa yang ini diundi saja, nanti saya tentukan, yang penting kamu bikin 1 sampai 12 dulu, 1 sampai 12. Jadi nanti saya akan menentukan siapa yang apa itu teori dan siapa yang contoh soal. Gitu ya. Kalau dibagi 12 berarti berapa per kelompok? 3. Oke, 3 orang ya, cukup saya kira ya. Wani ya istilahnya, kalau Malang orangnya wani kan gitu ya, enggak perlu takut. Jadi bisa cukup bertiga nanti bikin kelompok. Jadi metode berikutnya nanti kuliah saya begitu, sedikit paparan materi, kemudian contoh soal. Untuk bahan materinya nomor 2 sampai nomor 7 sudah saya input di VLM, jadi tinggal download. Nanti ada beberapa materi lagi yang lain boleh
nanti saya share di grup WA dan mungkin Anda bisa mencari di e-book atau buku-buku yang lain juga boleh. Ada materi tentang masalah ekonomi, kelangkaan pilihan, nanti dikasih informasi di situ ya. Itu teoritis sebenarnya, contoh-contoh soalnya mungkin lebih kepada opini nantinya, sedikit yang mungkin perhitungan. Kalau materi tentang permintaan, penawaran, equilibrium pasar ini materi yang bagus ya, seharusnya ini apa itu yang mendapatkan materi ini kelompoknya seharusnya teorinya bagus karena ini mudah ditemui dan ini menjadi salah satu core bahasan di pertemuan sesi pertama, permintaan, penawaran, kemudian pasar. Kemudian untuk contoh soalnya ini banyak sekali. Nah, gak turun Mbak. Contoh soalnya banyak sekali untuk permintaan, penawaran, dan pasar. Yang tiga adalah aplikasi dan elastisitas penawaran dan permintaan. Jadi nanti ada koordinasi antara yang full teori dengan full contoh ya. Koordinasinya begini, boleh bareng-bareng mengerjakan, berarti kan ada 6 orang, cuman 3 orang yang mempresentasikan konsep teoritisnya, dan 3 orang yang mempresentasikan konsep contoh soalnya. Biasanya begitu. Jadi supaya ada match, kalau sudah disinggung di kelompok pertama di teoritis, maka itu tidak boleh dijadikan contoh soalnya. Biasanya begitu. Paham ya hasilnya Pak Indra ya? Kerjanya bareng-bareng tidak apa-apa, cuman nanti konsep presentasi sama ininya berbeda dengan PPT yang tentunya berbeda dengan style masing-masing. Jadi 3 orang itu saya kira cukup untuk membuat PPT. Kemudian perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen, dan kemudian produksi, perilaku perusahaan, biaya jangka pendek, dan keputusan luaran. Daftar pustaka utama yang bisa digunakan bisa prinsip-prinsip ekonomi mikro, kemudian pengantar ekonomi mikro, dan ekonomi makro boleh, punyanya Menkyu boleh, punyanya Iskandar Putong boleh, punyanya Card boleh, jadi boleh semuanya. Buku-buku yang lain boleh, e-book yang lain boleh, yang penting ada materi tersebut sehingga bisa untuk belajar. Kita close silabusnya, semoga tidak ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas ya. Kalau sudah jelas kita buka yang di pengenalan pertama ya. Mohon maaf saya agak cepat karena ada rapat di sebelah sama tim prokernya jurusan, jadi singkat saja pertemuan kita yang pertama ya. Sudah di-share atau belum? Sambil saya minta tolong nanti di screenshot ya. Minta tolong di screenshot nanti untuk di pembelajaran kita. Silakan kalau ada pertanyaan dari kalian semua, kira-kira seperti apa enaknya. Sambil menunggu ada latihan yang saya inginkan di kelas BE karena kita pertemuan pertama. Yang pertama challenge-nya adalah kirim nanti foto-foto terbaik, bebas, sopan, rapi. Yang penting gaya apapun boleh ya, jangan gaya foto ijazah ya atau kayak ini kayak foto yang saya tampilkan di PPT saya ini. Kenapa resmi? Karena biasanya kalau rapat-rapat jurusan, fakultas, universitas kalau lagi off cam kan harus kelihatan serius ya. Nanti kalau saya tampilkan foto yang kaosan oblong kemudian main itu kan gak sopan di forum. Jadi ini memang kayak foto profil yang memang mungkin standar ya, dengan dasi yang miring dikit dan sebagainya. Saya juga baru nyadar setelah jadi fotonya itu ya. Nah, nanti pengennya saya minta tolong kirim foto terbaik ya. Foto yang terbaik itu bahasanya kamu mau foto dimanapun bebas, tapi yang dibutuhkan adalah fotomu ya, bukan foto backgroundnya atau apanya ya. Jadi nanti kemudian saya minta tolong yang bisa desain dikumpulkan jadi satu, ke dalam satu foto begitu ya. Jumlah kelas kita ada berapa, foto-fotonya, kemudian jadikan satu, kemudian ambil foto saya, boleh foto ini atau foto yang ada di jurusan, atau mungkin googling di internet ada foto saya, kayaknya kalau
Kalau tampang untuk ditambah lagi ini kayaknya susah ya, Is. Ya seperti itu adanya, cuman mungkin ganti-ganti warna aja. Kamu yang pas, kemudian kamu jadikan satu ya. Foto-foto kelas kita kamu jadikan satu, kemudian ya ditulis kelas PE A itu enaknya apa, atau kru atau tim apa atau apa bahasanya gitu ya. Jadi nanti bisa jadi foto profil di grup WA. Mungkin ini kelihatan sederhana, tapi nanti kiriman ke email ya. Kelihatan sederhana, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi kalau kamu posisinya sudah manajer bank, kamu HRD-nya perusahaan, itu akan sangat terkesan. Oh, ternyata pernah jadi mahasiswa saya, kan begitu ya. Suatu saat nanti kalau lulus dan bekerja di perusahaan, kamu datang ke kampus itu bahasanya bisa jadi menjadi mitra, menjadi rekannya perusahaan, kampus dari perusahaan, mewakili perusahaanmu, bisa ke kampus menjadi rekannya kampus, kemudian open recruitment adik-adik kelas. Itu sangat sangat mungkin terjadi gitu. Kalau filosofinya itu guru yang terbaik adalah ketika mampu melahirkan murid-murid yang lebih baik, dalam tanda kutip jangkauannya lebih panjang daripada gurunya, kan kira-kira begitu. Kalau kalau muridnya tidak lebih baik itu kan berarti gagal dia mengajar. Senior-senior Anda yang pernah saya ajar itu ada yang sekarang sudah S2, ada yang sekarang sudah jadi manajer, ada yang sekarang gajinya lebih tinggi daripada saya, ada yang sekarang rumahnya lebih banyak daripada saya. Itu banyak sekali. Gitu ya. Jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mungkin foto itu yang akan mengingatkan, oh pernah ini. Kirim di email aja, kalau di email kan jarang dihapus ya. Kalau di status di ini kan dihapus. Tujuan awal saya sebenarnya adalah untuk mendeteksi bahwa ini adalah kelas PEA kan gitu ya, karena ada beberapa kelas PE yang lain. Itu challenge yang pertama. Challenge yang kedua adalah di pertemuan ini saya minta satu slide atau satu video, atau apakah modelnya seperti apa itu terserah kalian. Yang penting di dalam konten itu ada, kontennya adalah siapa kalian, siapa kamu, kemudian apa cita-cita kamu ketika kamu mengambil jurusan teknik industri. Kamu mau menjadi apa? Kamu mau jadi apa? Siapa kamu? Kamu apakah, misalkan saya seorang atlet Kempo peraih medali ini, cita-cita di teknik industri adalah saya pengen menjadi bagian dari dirutnya PLN yang memiliki sapu hitam, misalkan begitu. Atau seperti apa, terserah yang kamu inginkan. Saya ingin melihat seperti apa potensi yang ada di kelas PEA ini. Jadi saya pengennya challenge-nya ini menyenangkan, bukan menjadi beban, jadi menyenangkan, yang menggembirakan, di mana itu untuk mengeksplor potensi yang kamu miliki, sehingga dalam satu format itu bisa mengetahui bahwa kamu bisanya apa. Itu tak perlu yang jelek-jelek. Saya bangkongan Pak, saya ngileran Pak, saya kurang disiplin. Tidak perlu, saya tidak butuh itu. Jadi yang ditampilkan yang bagus-bagus saja. Yang keahlianmu apa, yang bakarmu apa, misalkan begitu, itu yang kamu tampilkan. Untuk medianya saya bebaskan. Boleh PPT slide biasa, kayak slide saya ini, slide ideal ngajar misalkan begitu ya. Boleh, boleh kamu gunakan video, kamu desain lagi yang lebih bagus boleh, atau kamu apa ya, TikTok itu kan tidak bisa menjelaskan ini ya, cuman gerakan aja ya. Silakan, yang penting kamu bisa bisa improve sesuai dengan kebutuhanmu. Kira-kira itu ada 2 challenge yang harus kamu kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Jadi bisa digunakan, bisa mengerjakan nanti malam, Jumat malam Sabtu, atau Sabtu malam Minggu ya. Jadi pastikan perbedaan antara mahasiswa engineering dan mahasiswa non engineering kan gitu ya. Sabtu malam Minggu non engineering mungkin main-main gitu ya, mana ke sana kemari atau kemana. Kalau engineering ya kerjaannya ono tugas ya gitu. Kalau dulu engineering itu sebuah kalimat yang sangat-sangat sakral ya. Tapi namanya dulu bukan engineering bahasanya. Namanya adalah insinyur. Nah, jadi insinyur itu, Sidul itu perjuangannya itu kuliahnya luar biasa. Dan ketika menjadi insinyur, maka satu kampung, satu desa itu menghormati semua. Jadi insinyur itu konsekuensinya berat. Nah, sarjana teknik itu konsekuensinya berat. Senajana kon rambut dawa, ora adus, wajah kumus,
Wis kaya apa tapi lek duwe gelar insinyur iku berat. Ya, tidak sama dengan jurusan yang lain. Jadi bedakan itu. Kalau banyak tugas, banyak proyek, banyak tantangan, banyak ini, itulah insinyur gitu. Kalau nggak begitu, nggak ada pabrik, nggak ada produksi massal, tidak ada produksi jasa, tidak ada jembatan, tidak ada transportasi, tidak ada bendungan, tidak ada bandara, tidak ada. Ini semua perannya insinyur. Jadi insinyur itu berat. Itu konsekuensinya logisnya. Ojo mek jadi ngikut artinya kalau pernah ikut naik bis ya yang gandol nggak oleh kursi tapi gandol sih penting melu kan begitu sepenting lulus atau kalau pernah ikut angkot gandol cuman kaki satu sama tangan nyantol pokoknya melu angkotnya di Indi. Jadi 2001 bisa jadi teman-teman masih banyak nanti di tahun kedua akan mulai terfokus nanti terpecah nanti di tahun kedua. Kenapa terpecah? Karena masing-masing akan mengikuti orbitnya. Teman-teman yang hobi futsal kumpul sama teman-teman hobi futsal, teman-teman hobinya ngeband kumpul dengan teman-teman hobinya ngeband, teman-teman daerah satu daerah bisa ngumpul, teman-teman satu kosan bisa ngumpul. Jadi nanti akan pecah-pecah. Di tahun ketiga itu ada temanmu yang dalam tanda kutip sudah kurang ajar. Kurang ajarnya kenapa Pak? Lulus duluan. Dia tidak setia pada teman angkatan. Wes aku pokoknya pengen lulus duluan. Loh itu ada loh ya. Kurang ajar dalam tanda kutip positif ya. Pak saya pengen lulus dulu ya. Kenapa pengen lulus duluan? Karena pengen kuliah S2. Jadi dia 3,5 tahun atau 3,5 tahun dia lulus. Itu di tahun ketiga itu sudah mulai mikir dia. Itu biasanya sudah tidak mau kemana-mana. Baru dia itu memasuki semester 7, 3,5 tahun itu sudah banyak yang hilang. Banyak yang hilang itu. Hati-hati itu. Nah, biasanya di situ nanti banyak loh, Dewi koyo si ono sih jenenge Ayu misalkan. Wah, Ayu wis lulus misalkan. Ini kok si ono sih jenenge siapa misalkan Andre. Wah, Andre wis lulus. Jadi nanti sangat mungkin seperti itu di semester 7. Semester 4 tahun ke-4 semester 8 atau semester 9 itu normalnya lulus teknik industri ya. Jangan membuat rekor yang enggak ya. Ini pesan saya. saya pengen lulus sampai 7 tahun, Pak. Di rekor lulus saya itu semester 14. Ojo rek, ojo ngerusaki tatanannya teknik industri. Kalau lulus sampai di tahun ke-7 atau semester 14 itu menurunkan akreditasinya teknik industri kan. Lek membuat sejarah sing apik no, maksudnya Pak Endra gitu. Ojo ngelek-ngelek lah. Aduh gitu ya. Gak apa-apa wajah elek, yang penting sejarah ya apik, aja wajah ganteng sejarah elek ini yang dikenang teknik industri yang sing elek kan gitu. Coba bayangkan kalimatnya. Sing di lho iku jenenge iku no. Iku lho sing bocah ganteng tapi lulusnya suwi dhewe iku lho. Kan ndak enak. Lah sing di lho bocah iku no. Iku lho bocah sing biasa-biasa saja tampangnya tapi lulusnya 3,5 tahun. Oh, iku masih banyak pujian. Jadi tunjukkan bahwa kalau kamu ganteng itu berarti cepat lulus. Kalau kamu cantik itu cepat lulus. Artinya apa? Duh, tampang itu enggak, walaupun kita enggak minta ya artinya. Kita numpang lahir di mana, tapi tunjukkan bahwa kamu orang yang tepat diberi tampang itu kan begitu ya. Menunjukkan elegan, ganteng, putih, dhuwur, pinter lo kan, ganteng, putih, gak patek pinter, olah-olo. Lah itu kan gak enak kan diomongin, ngono dadi insinyur kan bahasanya begitu. Nah ini konsekuensi yang harus hati-hati yang harus kita jaga. Anda masuk teknik industri sebagai insinyur itu pilihan. Jadi pilihan ini kalau nggak dirawat, kalau track recordnya, orbitnya berubah, itu nanti keluar. Nah ini pesannya Pak Endra. Jadi kalau bisa, mumpung masih awal-awal, nanti apa itu kalau sudah normal lagi mungkin bisa kopdar ya. Kalau belum normal ini ya sering-sering komunikasi sama teman-teman untuk segera lulus. Sangat iman sekali ya kalau kalian lulus itu menjadi mahasiswa online kan gitu, mahasiswa daring, mahasiswa yang tidak pernah merasakan kampusnya Brawijaya. Seharusnya kalian protes itu karena bayari mahal kan gitu ya, kuliah bayar tapi aku loh Pak durung pernah linggo kursi ini Brawijaya kayak opo sih Pak gitu ya. Itu kan seharusnya fasilitas yang ini. Kita lakukan kebijakan ini kan karena posisinya sangat apa itu extraordinary ya, sehingga untuk demi kesehatan bersama jadi harus daring. Sebenarnya kalau tidak daring saya yakin kamu suka dengan yang namanya kampus itu. Brawijaya itu kalau belum pernah ke Brawijaya, buat teman-teman yang belum pernah ke Brawijaya,
semua sudut Brawijaya itu kalau kamu jadikan foto profil itu bagus gitu ya, karena instagramable. Bahkan kolamnya itu mau cari ikan apa aja di situ ada. Burung merpatinya juga bisa. Kamu pagi-pagi bangun tidur jalan-jalan lari-lari di Brawijaya juga bisa. Naik sepeda juga bisa. Semua titik itu bagus, indah. Bahkan camping di Brawijaya juga bisa. Mojok nyangkruk berdua mangan apa itu pisang goreng, update status juga sudah bisa. Karena memang indah. Nggak gersang, nggak tandus, nggak hijau, sejuk dan sebagainya. Jadi eman sekali sebenarnya. Cuman karena kondisi seperti ini, saya yakin betah. Makanya kebetahan ini kalau nggak dihati-hati bisa 7 tahun. Dengan alasan saya sangat cinta dengan Brawijaya, Pak. Jadi lulus saya sampai 7 tahun supaya ilmunya ngelontok. Gak ngono, ya alasan itu. Ya, jadi di teknik industri, saran saya atur jadwalnya, atur waktunya, sehingga targetnya 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan 4 tahun setengah bisa. 4 tahun setengah itu untuk yang jabat jadi kadep, jadi dari asisten laboratorium kahim, kira-kira begitu. 5 tahun, 6 tahun itu sudah terbilang molor. Walaupun ada beberapa senior-senior yang lulus 5 tahun, 6 tahun karena memang dia bekerja dan menghasilkan uang. Karena punya bisnisnya jalan, contohnya Resto, di Malang-Malang ini kan laku. Kemudian travel, menghasilkan uang 1 bulan gajinya 3 juta, 5 juta dari hasil jualan, akhirnya lupa. Wes lali maneh dengan materi-materi perkuliahan. Nah, cuman eman ingat supaya ndak apa itu lupa, di kamarmu, entah itu kamar kosanmu atau kamar rumahmu, tulis namamu, terus depan itu tulis Insinyur Ahmad Nasrullah, misalkan begitu. Belakangnya kasih tahun piro target. Jadi kalau sarjana teknik itu umpamanya kurang powerful. Yang powerful itu insinyur. Nah, insinyur itu keren loh. Coba ayahmu lah misalkan bicara sama temen nih ayahmu atau saudara itu jangan ngomong sarjana teknik tapi insinyur. Anakmu kuliah nih, insinyur. Loh, keren itu. Yang denger itu gemetar itu. Walaupun nilai PE ini enggak A ya, tapi ya minimal apa itu menakuti orang lah insinyur. Makanya saya katakan insinyur itu berat, konsekuensi logisnya berat. Kon lah PE dak A nilai ini udah di insinyur itu menyandang gelar insinyur itu abot. Insinyur itu ngitungan permintaan gak iso rek, misalkan kayak gitu ya. Insinyur gak iso itu ngitungan. Nah, aja ngono rek, pengantar ekonomi ya harus Allah. Baik ya, itu ya. Saya sebenarnya sambil menunggu share screen-in di kok gak. Ya apa sih? Jadi itu ya, diingat ya. Jadi Pak Indra nanti challenge-nya itu ya satu foto kelas. Saya juga dimasukkan di situ, cari foto saya yang di internet ada. Nah, di Facebook saya juga ada. Kalau mau berteman sama saya di Facebook saya masih bisa ya. Karena beberapa nama-nama yang saya enggak familiar, enggak pernah ikut saya itu saya buang semua itu. Saya cari nama-nama yang kenal. Enggak apa-apa di Facebook. Mengikuti, saya sering mengikuti story-nya kakak tingkat Anda yang dulu mahasiswa saya, kemudian sekarang sudah punya anak 1, punya anak 2, itu sering saya ikuti semua. Jadi lek dosennya enak, mahasiswanya enak, nilai A itu gampang. Lek dosennya enak, mahasiswanya gak enak, tugas orang ngerjakno ketika UTS ora iso nggarap, itu gak bakal dapat nilai A. Jadi supaya dapat nilai A, jadi kita harus kerjasama. Kerjasamanya gimana? Ya itu tadi, kerjakan tugas-tugasnya tepat waktu, pahami materinya, insya Allah nilainya A. Yang bagian share screen sudah siap? Apa share screen bagian apa? Loh, yang kedua, konsep dasar teori di grup. Tidak ada? Yowis, lain tidak ada aku wacanan dewe, pelajaran yang grup kayaknya ada. Saya mau rapat dengan pimpinan lagi. Jadi itu ya intro kita hari ini ya, untuk mengganti kelas kemarin seharusnya. Terus nanti saya kasih enrollnya VLM, kamu cek materinya.
Sekarang kamu bikin kelompok aja, kelompok 1 sampai kelompok 12, silakan kamu pilih sendiri berdasarkan nomor urut atau apa, terserah. Saya minta tolong ada satu ketua kelas kemarin yang menghubungi saya, ya siapa yang bentuk kelompok kemarin ya. Kalau di ini kan boleh bantu saya di menjadi ketua kelas, nanti mungkin yang membantu untuk merekap screenshot, membantu mengatur kelompok, pembagian kelompok dan sebagainya. Baik, kira-kira itu. Ada pertanyaan? Saya kira enggak perlu tanya ya. Apa sih kok nih wis ngono tok wis paham lah istilahnya ya. Baik, saya kira itu